Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Gimana akhir pekan Anda di Sabtu pagi ini Smart Listeners? Semoga menyenangkan ya. Mungkin Anda bisa jalan-jalan atau menikmati berolahraga, kemudian juga menikmati sekitar dengan menggunakan sepeda listrik ya. Selain ramah lingkungan, juga sudah pasti itu hemat BBM. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia atau Cosmic Indonesia, di mana pagi hari ini Anda bisa juga menyaksikan perbincangan kami di YouTube channel Smart FM, dan juga Anda juga boleh ya memberikan pendapat atau komentar di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami sapa juga Anda yang mendengarkan di 8 kota radio Smart FM. Sekali lagi, Smart Community menghadirkan komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia. Sudah ada Mas Hendro S., perwakilan dari Cosmic Indonesia. Selamat pagi, Mas Hendro. Selamat pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas Hendro? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya, Mas Hendro ya, di pagi hari ini. Dan Smart Listeners, sekali lagi Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming di YouTube saat ini juga. Nah, ngomongin soal Cosmic Indonesia, komunitas sepeda atau motor listrik Indonesia. Bisa ceritakan ini komunitas apa, Mas? Ya, seperti judulnya lah ya, ini komunitas para pengguna sepeda dan sepeda motor listrik di Indonesia. Itu ya, kita kebetulan udah cukup lama ya, mulai dari 2007 mulai terbentuk. Itu awalnya dari perkumpulan para pengguna sepeda dan sepeda motor listrik ya di tahun-tahun awal itulah gitu. Mhm. Ya, jadi pengguna sepeda dan motor listrik di Indonesia. Nah, kegiatannya ngapain aja, Mas Hendro? Kegiatannya ya riding bareng, kumpul, tukar pikiran, diskusi. Terus karena kalau dulu tuh kan motor listrik populasinya masih belum banyak ya, produsennya juga belum banyak. Eh, ada juga apa istilahnya meet swap meet lah, apa eh, barang-barang bekas gitu, barang-barang bukan bekas ya, apa namanya, kanibalan gitu ya, ya spare part gitu juga ada gitu. Jadi ya tempat kita kumpul, edukasi, menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kendaraan listrik kita pada saat itu. Berarti di komunitas ini juga ada pembahasan solusi, misalnya aja motor listrik yang mengalami kendala atau juga mengalami masalah gitu ya. Iya Seperti itu, betul Mas betul Hendro. betul Aha. betul. Nah, ini untuk komunitas sendiri itu berbasis online atau ada tempat ngumpul-ngumpulnya di Jakarta atau di mana nih, Mas? Kita basisnya sih online. Kita basisnya online di Facebook Group ya. Jadi memang dari awal basisnya itu di online. Pertamanya dulu kita pakai Yahoo mailing list, Yahoo Group, bentuknya mailing list. Terus sempat ke beberapa pindah format gitu kan, sempat di Kaskus juga, sempat di Detik Forum, tapi format yang paling akhir dan paling lama itu sekarang ada di Facebook Group. Dan sekarang juga sudah masuk ke Instagram ya, Mas Hendro ya. Saya lihat akunnya ya. Instagram, ya kalau Instagram kita lebih ke apa namanya ya, menyapa rekan-rekan lah gitu. Sambil kita mau menarik sebetulnya orang untuk masuk ke Facebook Group supaya diskusinya lebih enak. Karena kalau Instagram itu kan sepertinya one way ya, one Satu arah direction ya. ya, satu arah dari pemegang akun kepada audiensnya. Kalau di Facebook Group itu benar-benar dua arah gitu trafficnya. Jadi dari para member, dari para followers justru
bisa komunikasinya lebih enak dua arah gitu. Oke. Tadi didirikan sejak kapan Mas untuk pertama kalinya? Pertama kali didirikannya di mailing list itu sekitar 2007. Wow, Kapan tepatnya 2007. 2007 betul 2007 Mhm. itu. Bagaimana 2007 itu sudah bisa membaca tentang adanya sepeda dan juga motor listrik ke depannya? Waktu itu komunitasnya sama ya Mas? Dengan title yang sama atau bagaimana? Waktu itu masih bentuknya kendaraan listrik. Waktu itu dikelola sama Pak Peter ya. Itu masih kendaraan listrik .net gitu. Kebetulan dia punya website, terus kemudian bentuk di mailing listnya masih kendaraan listrik.net gitu, Yahoo Group gitu kan. Terus kemudian berujung di Cosmic Indonesia ketika masuk di Facebook gitu. Nah, Hmm. memang 2007 itu sebetulnya mulai 2005 atau 2006 itu sebetulnya sudah masuk, kita bilangnya gelombang pertama lah kendaraan listrik di Indonesia ya. Waktu itu ada beberapa, kalau boleh saya sebutkan mereknya, ada Imoto, ada Betrix, kemudian ada Tiger di Surabaya, terus kemudian ada Treko gitu. Jadi memang sebetulnya kendaraan listrik ini untuk roda dua utamanya itu sebetulnya bukan barang baru Bukan gitu. barang baru ya, tapi baru Bukan barang sekarang-sekarang baru. ini pemerintah menggaungkan ya. Betul, begitu. Nah, saya mau bahas dulu soal kegiatannya nih. Tadi dikatakan kegiatannya juga ada ngumpul-ngumpul, ada kegiatan-kegiatan lain mungkin mungkin Mas, misalnya ada sharing dan juga diskusi atau juga mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik seperti apa? Oh ya, biasanya kita sih memang tidak tidak apa ya, tidak ada waktu tetapnya. Tapi biasanya kita seringkali mengadakan riding bareng lah, konvoy gitu kan ya. Kita mau nunjukin ke masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik ini sudah cukup masif gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi memang kalau konvoy itu sambil kita juga melakukan edukasi ke masyarakat bahwa penggunanya udah mulai banyak, ekosistemnya juga sudah mulai terbentuk. Jadi kalau mau pakai sekarang sebetulnya udah nggak perlu khawatir gitu. Nggak seperti zaman waktu kita di awal-awal di 2006-2007 itu. Memang itu ya kalau mau dibilang support dari pemerintah nggak ada, support APM-nya nggak ada gitu kan. Jadi memang kita independen sekali pada saat itu gitu. Iya. Total anggotanya ada berapa sampai sekarang atau yang aktif? Kalau aktif eh, ya cukup banyak sih, di setiap kota itu juga lumayan sekarang, di kota-kota di Jawa sudah mulai aktif, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Jogja itu sudah aktif, di Palembang juga sudah aktif gitu kan. Tapi kalau di Facebook sendiri itu sekarang tercatatnya sih 120-an ribu orang ya gitu Mhm. di Facebooknya. Cuman ya kita tidak bisa bilang semuanya aktif. Memang ada istilahnya rajin posting lah, sharing-sharing tentang tips and tricks kendaraan listrik, ada yang jualan juga, macam-macam. Tapi Oke. kalau member kita memang karena kita tidak ada struktural yang resmi ya, jadi kita nggak ada ketua, nggak ada pengurus, Mhm. member juga kalau memang orang merasa dirinya concern kepada kendaraan listrik, ya silakan aja bergabung di Facebook grup kita, dan ya kita udah langsung anggap ya udah itu member aja udah Oke, gitu. jadi sebetulnya casual dan juga santai aja ya, selama dia Santai memang aja, berminat dengan betul. kendaraan listrik, boleh bergabung, bisa sharing-sharing, Boleh. berbagi informasi, dan lain-lain. Masih ada Iya. sesi selanjutnya, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kita jeda iklan terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Smart Listeners menemani akhir pekan Anda yang mendengarkan di 8 kota radio Smart FM. Kami ucapkan selamat pagi. Dan kita masih bersama dengan komunitas sepeda atau motor listrik Indonesia. Masih bersama dengan Mas Hendro ya, perwakilan dari Cosmic Indonesia. Mas Hendro, kalau membahas soal kendaraan listrik di Indonesia, boleh dong flashback sedikit. Katanya di tahun 2007 itu sebetulnya sudah ada kendaraan listrik di Indonesia. Ini juga jujur ya, saya baru ngeh atau baru tahu banget gitu ya, tentang bahwa itu udah lama loh. 2007 itu mungkin sekitar 16 tahun atau juga 17 tahun yang lalu, cikal bakalnya. Boleh cerita dulu deh Mas waktu itu. Iya, di tahun segitu memang sudah masuk ya. Yang impor-impor tuh sebetulnya kalau sepeda itu ada cukup banyak merek gitu. Tapi yang brand lokal itu antara lain ya Imoto. Imoto tuh kalau nggak salah dulu dipegang sama Modern Group. Yang Fuji Film itu loh, dulu kan ada Fuji Film. Nah, mereka memasarkan Imoto. Terus ada Treco, ada Beatrix, ada Tiger.
Terus kalau yang impor-impor langsung tuh ada Langtu, ada udah banyak sih sebetulnya gitu. Tapi memang apa namanya? Masyarakat belum terlalu familiar dengan sepeda dan sepeda motor listrik pada saat itu gitu. Belum familiar, tapi sebetulnya sudah ada ya. Tapi mungkin Sudah tadi ada waktu betul. itu hanya sekelas hobi atau mungkin hanya orang-orang yang memang benar-benar berminat gitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi memang orang istilahnya ya yang benar-benar progresif lah pada saat itu gitu. Yang berani untuk menggunakan kendaraan listrik karena ya nggak seperti sekarang apa namanya support dari pemerintah, APM, lingkungan juga sudah lebih bagus gitu. Kalau dulu nggak ada supportnya gitu. Hampir tidak ada support lah kita bilang. Kalau yang dulu itu mungkin yang berani atau memang untuk koleksi gitu ya. Iya, yang berani lah istilahnya Oke. sebetulnya. Tapi tahun 2007 motor atau sepedanya nggak nyetrum kan, Mas? Sampai sekarang juga nggak nyetrum Nggak karena nyetrum. memang sebetulnya sudah ada standar keamanannya untuk Betul. kendaraan listrik. Gitu. Oke, nah Mas Hendro, ini kalau kita membahas tentang sepeda dan juga motor listrik di Indonesia, itu perbandingannya gimana sih di Indonesia? Banyak pengguna sepedanya atau motornya? eh Dari Sebetulnya mungkin sih sekilas aja gitu ya, dari pengamatan sekilas, Mas Hendro. kalau pengamatan saya sebetulnya lebih banyak yang menggunakan sepeda sih sebetulnya. Sebetulnya ya, karena ya kalau sepeda motor kan memang masih terkait dengan regulasi ya. Jadi harus punya SIM, STNK, penggunaannya juga dengan pakai helm. Nah, kalau sepeda listrik itu memang agak lebih bebas gitu. Sepeda lebih bebas, walaupun memang penggunaannya agak dibatasi gitu kan. Jadi untuk di lingkungan komplek perumahan atau di jalan lingkungan seperti itu. Tapi memang sebetulnya kalau kita bilang penggunaan kendaraan listrik ini sebetulnya salah satu solusi bertransportasi yang mudah dan murah untuk masyarakat, sebetulnya seperti itu. Mudah dan murah. Dan tingkat polusinya seperti apa Mas Hendro? Supaya semua mahasiswa juga dapat gambaran gitu yang belum memiliki kendaraan listrik. Tingkat tingkat polusinya juga sebetulnya kalau penggunaan hariannya tingkat polusinya memang hampir dikatakan tidak ada ya kalau kalau di level usernya gitu. Memang kalau di level apa namanya produksi listriknya memang barriernya adalah sebagian besar produksi listrik kita dihasilkan dari batu bara. Tapi itu juga kita dapat informasi dari PLN bahwa mereka pun menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk produksi listrik itu pun dengan standar yang ketat gitu. Jadi dalam artian emisi gas buang dari pembakaran batu bara pun dijaga dengan ketat baik oleh pemerintah, LSM bahkan lembaga luar negeri gitu. Jadi memang ya polusinya memang bisa dibilang cukup minim gitu. Bisa dibilang cukup minim ya. Tadi dikatakan juga bahwa sekarang masyarakat juga sudah mulai berani dan antusias untuk memiliki kendaraan listrik. Selain juga memang disupport pemerintah, adanya subsidi, ini juga memang menarik perhatian Tuh. dari masyarakat untuk memiliki koleksi dan menggunakannya sehari-hari. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, itu kan kalau nggak salah pemerintah itu sempat sedikit mengeluh ya, waktu itu kan jumlah dari target yang ingin dicapai itu masih agak kurang maksimal gitu ya. Itu yang kalau nggak salah menukar motor biasa menjadi motor listrik. Nah, ini pendapat Mas Hendro seperti apa? Kalau sekarang sih sebetulnya sudah tidak ada menukar ya. Dalam artian Hmm. sekarang ada dua tipe subsidi. Ada dua tipe subsidi yaitu subsidi pembelian unit sepeda motor baru itu besarnya 7 juta rupiah per unit untuk satu NIK. Jadi setiap nomor induk kependudukan, jadi istilahnya satu KTP itu boleh mengajukan pembelian subsidi pembelian sepeda motor listrik baru gitu. Nah, bentuk subsidi yang lain adalah subsidi konversi sebesar 10 juta rupiah. Mhm. Nah, konversi ini kalau kita punya sepeda motor lama ya internal combustion engine motor bensin gitu kan. Itu kita bisa lakukan konversi dan itu disubsidi sebesar 10 juta rupiah Hmm. gitu.
Nah, jadi ada dua bentuk subsidi yang sekarang digelontorkan oleh pemerintah Mhm. gitu. Nah, memang kelihatannya orang lebih cenderung untuk mengambil yang mendapatkan subsidi pembelian motor baru itu. Satu NIK itu satu satu kali pembelian lah gitu. Mhm. Boleh dicoba ya Smartsis, apalagi pemerintah sekarang memudahkan dengan harga yang menjadi murah, karena disubsidi Anda bisa menggunakan motor atau juga sepeda listrik untuk bertransportasi. Nah, kita membahas lagi nih tentang bagaimana sih Mas, tentang apa ya, di Indonesia sendiri gitu, antusias masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik ini. Itu pendapatnya seperti apa? Ya, sebetulnya masyarakat sih cukup tertarik ya. Cuman memang mungkin karena belum terbiasa gitu. Belum belum terbiasa dan eh, teknologi ini sepertinya kan teknologi baru ya. Walaupun kalau kita di komunitas sih bilangnya ini teknologinya nggak Ah, baru-baru baru-baru banget. amat, nggak Mhm. baru-baru banget gitu. Karena sebetulnya motor listrik, mobil listrik itu justru dari akhir abad 19, dalam artian tahun 1800 sekian itu sebetulnya justru lebih populer daripada internal combustion engine. Tapi memang karena perkembangan baterai itu sempat stagnan, jadinya nggak berkembang. Nah, dengan teknologi baterai yang sekarang ini, dengan kapasitas yang semakin besar tapi bobotnya semakin kecil, itu teknologinya menjadi meroket gitu kan. Ya, masyarakat sendiri mungkin karena belum terbiasa dengan pola penggunaannya, dengan motornya itu sendiri, dan masih ada ya ketakutan kayak tadi Mas bilang takut nyetrum gitu kan, gitu. Itu ya mungkin sekarang masih agak ragu, tapi kita melihat perkembangannya itu cukup cukup signifikan pertambahan populasi sepeda motor listrik. Untuk mobil listrik ya kita juga sangat-sangat signifikan lihat di jalan juga banyak sekali orang yang sudah pakai di jalan ya utamanya di Jakarta gitu. Mhm. Nah, menurut Mas Hendro, dari mungkin minat masyarakat yang sebetulnya bertumbuh, tapi memang belum populer atau belum sebesar itu ya, sebesar yang diimpikan oleh pemerintah. Apa sih yang menjadi hambatan masyarakat itu kurang berminat untuk memiliki kendaraan listrik, terutama motor listrik ya? Karena kita lihat kalau kita berkendara di jalanan, terutama di kota-kota, dimanapun ya, itu rata-rata memang kendaraannya bensin ya. Ada Ya, kendaraan listrik, bukan nggak ada, tapi jumlahnya itu berapa banding berapa. Apa yang menjadi tantangan sebetulnya? Apa karena apa Mas kira-kira? Apa karena suku cadangnya atau mungkin karena harga kan sebenarnya sudah murah ya disubsidi pula. ya, eh ya mungkin masalah-masalah kebiasaan aja sih. Jadi belum belum populer. Aku rasa sih sebetulnya barriernya di mindsetnya gitu loh. Mindsetnya orang-orang udah terlalu terbiasa dengan internal combustion engine, merasa bahwa kemudian takut nyoloknya apa ngecasnya nanti susah gitu kan. Ya banyak ada mitos-mitos yang sebetulnya buat kita pengguna kendaraan listrik itu sebetulnya tidak seperti itu, tapi banyak mitos yang beredar gitu kan. Nah, eh ya memang ini yang perlu kita kita edukasi bersama gitu, baik pemerintah, kita di komunitas, terus kemudian APM gitu kan, supaya eh, konsumen itu tidak khawatir ketika menggunakan kendaraan listrik gitu. Lebih ke mindset dan kekhawatiran itu sebetulnya bisa diatasi dengan literasi, kemudian juga mungkin sosialisasi kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik ini aman dan tadi juga dikatakan murah. Kalau gitu pertanyaannya seberapa murah sih Mas? Oke, misalnya motor biasa itu 1 liter kita bisa mengambil jarak 15 kilometer ya. Nah, Hmm. kalau motor listrik itu gimana cara ngitungnya? Motor listrik kita ngitungnya adalah per kali charging gitu. Jadi per kali charging misalnya satu satu baterai itu adalah yang standar ya itu sekitar antara 1,2 sampai 1,3 kWh. Hmm. Yang banyak di pasaran lah kira-kira. 1,2 kWh itu bisa menempuh jarak 60 kilometer. Nah, Hmm. 1,2 kWh baterai ini jika diisi dengan listrik PLN
itu per kWh PLN-nya itu 1450 atau 1600 gitu. Saya info terakhirnya saya agak lupa. Ya ambil rata-rata lah 1600, kita ambil basis atasnya ya. 1600 eh, itu per kWh. Jadi kalau misalnya 1,2 kWh mungkin sekitar katakanlah 2000 rupiah. Berarti 2000 rupiah bisa dipakai untuk 60 kilometer. Ya seefisien itu, sehemat itu, dalam artian kita keluar dana 2000 rupiah itu kita bisa menempuh 60 kilometer. Sementara kalau Wow. di motor bensin 1 liternya adalah sudah kalau Pertalite aja kan di 10.000 Mhm, mhm. gitu. Nah, Oke. kalau 10.000 itu mungkin di Matic itu sekitar berapa, 30 sampai 40 kilometer. Mhm. Itu perbandingannya. Jadi perbandingannya sangat murah ya, Rp2.000 itu bisa menempuh 50 sampai 60 kilometer dari Jakarta ke Bogor ya. Iya, betul. Saya baru tahu ini kalau itu murah banget dong. Murah, Nah, murah, murah murah memang. banget ya. Nanti Ya, kita akan lanjut lagi diskusinya Smart Listeners gimana. Setelah perbincangan ini pasti Anda sudah mulai mikir-mikir nih untuk segera ngambil motor listrik atau juga sepeda listrik ya. Karena memang sebetulnya pemerintah sendiri itu sudah menjamin dan menyarankan Anda untuk menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Seberapa ramah lingkungan dan apa sih mungkin resiko-resiko yang dihadapi ketika kita mengendaраkan kendaraan listrik? Karena motor konvensional aja tuh kan pasti ada kendala-kendalanya ya, Mas. ya Pasti juga betul. ada kendala-kendala yang perlu diantisipasi. Temukan jawabannya, namun kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih bersama dengan komunitas sepeda atau motor listrik Indonesia atau Cosmic Indonesia Smart Listener. Silakan Anda boleh ke YouTube channel sekarang juga karena kita juga sedang live streaming di YouTube ya. Dan tentunya juga kami sapa Anda yang mendengarkan di 8 kota radio Smart FM. Nah, kita membahas sedikit lagi tentang komunitasnya. Kalau visi misi atau mungkin rencana-rencana kegiatan dari Cosmic Indonesia ini ke depannya bakal apa, Mas? Apa mungkin punya rencana ingin merangkul masyarakat lagi untuk lebih peduli dengan lingkungan sehingga menggunakan kendaraan listrik atau bagaimana, Mas Hendro? Ya, sebetulnya sih dari awal kita eh, pengen mengajak masyarakat ya untuk menggunakan kendaraan listrik gitu kan. Utamanya sepeda motor dan sepeda gitu kan. Ya, buat kita kendaraan listrik ini memang sebuah sarana yang mudah, murah, simple dan harusnya menjadi solusi untuk masyarakat dalam bertransportasi gitu. Ya, kalau ke depannya sih harapannya semakin banyak orang bisa teredukasi sehingga mengerti dan kemudian mau untuk menggunakan sepeda dan sepeda motor listrik gitu. Dari anggota misalnya ngumpul-ngumpul gitu ya, ketemuan secara offline. Nah, ini rata-rata anggota komunitasnya itu dari mana aja, Mas? Apa mahasiswa atau mungkin ada juga nih ternyata ibu rumah tangga gitu ya. Gimana, Mas Hendro? Ya ibu rumah tangga ada semua sih sebetulnya bahkan member kita juga ada yang di Taiwan ya, teman-teman kita yang sedang bekerja di Taiwan. Kebetulan mereka kalau di sana itu tidak bisa menggunakan sepeda motor konvensional karena harus ada license dan segala macam. Jadi akhirnya mereka di sana sepeda motor listrik itu lebih bebas gitu. Jadi mereka akhirnya pakai sepeda motor listrik di sana. Di sana hitungannya jadinya jatuhnya seperti dianggap seperti sepeda aja. Jadi memang ada izin tapi izin khusus gitu. Tidak serumit sepeda motor bensin gitu. Jadi memang komunitas kita sangat majemuk. Ada pelajar juga, ada kaum pekerja, ibu rumah tangga. Memang sangat majemuk itu. Dan banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari ngantor anaknya ke sekolah, pergi ke pasar gitu. Ya, utamanya sih mereka biasanya gabung ke Cosmic tuh kalau misalnya ada masalah di kendaraannya mereka gitu. Jadi ada trouble di baterai atau di komponen lain gitu. Biasanya nanti kemudian nanya, ini masalah saya gini, terus kemudian saya di daerah sini ada nggak yang bisa bantu? Oh ya, kalau gitu nanti dijawab sama rekan-rekan yang terdekat. Itu sering kali terjadi. Gitu. Oke, saling membantu ya komunitasnya. Saling Seru membantu, banget ya. betul. Kalau gitu saya langsung Betul. cek nih secara online deh habis ini kendaraan listrik. Tapi saya dapat subsidi nggak sih, Mas? Kenapa? Ya Saya dapat subsidi nggak sih? selama punya KTP apa namanya Indonesia harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Nggak ada Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya untuk enggak kendaraan gitu. listrik ini.
Wah, lumayan Iya, banget nih ya. Saya langsung ngecek nih selama ini di rumah adanya tuh kendaraan yang konvensional, smart listeners. Tapi nambah hmm, satu nggak apa-apa karena harganya terjangkau kalau kata Mas Hendro tadi. Karena saya juga ngelihat di mall-mall juga memang banyak diskon tuh. Tapi saya memang belum belum nanya secara detail gitu. Nah, Mas ya. Hendro, kalau ngebahas juga tentang kegiatan komunitas yang telah dilakukan, ini apa saja nih Mas? Mungkin yang bisa di-highlight kepada smart listeners, mungkin pernah touring kemana atau kegiatan-kegiatan lain. Ya, touring ada banyak ya. Jadi memang di masing-masing kota juga juga secara aktif melakukan melakukan touring, kumpul-kumpul gitu kan. Biasanya nanti di hari-hari Kamis atau Jumat tuh biasanya di grup itu suka ada announcement dari masing-masing kumpul yuk di mana gitu. Nanti kita touring kemana gitu. Jadi memang sebetulnya gerakan ini juga sporadis gitu. Jadi eh, bukan hanya dari para admin yang mengajak, tapi justru dari para member yang aktif untuk mengajak membuat kegiatan. Kadang kita sebetulnya saya salah satunya sebagai admin di grup itu sebetulnya tugasnya hanya menjaga agar apa namanya percakapan perbincangan yang terjadi di grup itu tidak keluar dari koridor. Tapi selama itu masih berhubungan dengan kendaraan listrik, sepeda dan sepeda motor listrik, itu sebetulnya sangat sangat forum ini sangat bebas. Itu setiap setiap member bisa justru itu yang kita harapkan, setiap member bisa memberi masukan untuk membuat grup ini menjadi sebuah grup yang hidup gitu. Grup yang hidup termasuk juga sharing-sharing informasi tentang kendala-kendala. Betul, Nah, ini betul. pertanyaannya, kendala-kendala apa saja yang biasanya dihadapi oleh pemilik kendaraan listrik? Apa baterai atau apa? Mungkin bisa di-sharing nih kepada semua listeners. Iya, eh ada beberapa hal sih. Yang pasti sih sebetulnya kalau kalau perawatan rutinnya itu adalah ya seperti biasa ban, kampas rem, itu itu biasa lah gitu kan. Terus kemudian yang masalah lain adalah ya beberapa kalau misalnya kayak mati total atau nggak bisa digas. Ya sebetulnya sih kendalanya hampir sama ya sama motor bensin gitu kan. Tapi memang mungkin metode penanganannya akan berbeda. Yang secara spesifik itu adalah di motor listrik gitu kan. Jadi kayak troubleshootingnya lah istilahnya gitu. Memang antara motor listrik sama motor bensin akan berbeda dan tapi jangan takut karena di komunitas kita juga sudah mulai banyak ahlinya dan mereka ready setiap saat untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul di Facebook grup kita gitu. Jadi Hmm. bukan hanya saya sebagai admin yang akan menjawab, tapi ada puluhan orang teman-teman Hmm. kita di seluruh Indonesia gitu, bahkan di luar Indonesia juga yang siap memberikan solusi kepada teman-teman yang mungkin baru belajar menggunakan motor listrik gitu. Justru pokoknya saling membantu, Saling membantu. kekeluargaan banget ya kalau ada masalah. Nah, Betul. mungkin pertanyaan juga nih dari smart listeners yang belum menggunakan kendaraan listrik. Kalau seandainya ada apa-apa di jalan, misalnya aja mogok, atau mungkin ada kendala-kendala tertentu. Nah, ini kalau secara suku cadang, bengkel, itu harusnya mungkin gimana nih pendapat Mas Hendro? Apa semudah motor konvensional, atau sebetulnya ada gitu ya, mungkin bengkel-bengkel terdekat yang kaitannya dengan motor listrik. Gimana Mas Hendro? Iya, eh sekarang sudah mulai banyak ya bengkel-bengkel yang melayani motor listrik gitu. Kayak sebetulnya kayak Planet, kalau boleh boleh nyebut produk merek Planet Ban itu juga sudah bisa memberikan bantuan kayak kalau misalnya apa namanya bannya bocor, kena paku atau apa, mereka sudah bisa memberikan bantuan. Terus kemudian ada motoris, bengkel motoris juga sudah bisa memberikan bantuan gitu kan. Lainnya ya sebetulnya banyak di teman-teman kita di Kosmik itu yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sebetulnya bisa ready setiap saat memberikan bantuan. Terus kemudian kalau masalah spare part, memang di APM juga sudah ada, tapi kemudian di online shop juga sudah banyak. Jadi Hmm. kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sebetulnya kondisi sekarang sudah enak banget gitu. Kalau zaman dulu kita
istilahnya nyari kanibalan. Jadi karena spare part importasinya nggak ada orang yang impor, nggak ada yang produksi juga di sini, nggak ada yang mengimpor. Jadi akhirannya ya dari motor-motor listrik yang ada, kalau memang ada yang rusak, ya mana yang bisa kanibal gitu loh. Kita ambil kontrolernya, kita ambil baterainya, dinamonya gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak takut lah, udah enak banget sekarang. Itu di online shop itu sudah banyak. Oke, lebih gampang, lebih mudah ya sekarang Gampang kalau sekali, kita ada mudah kendala di sekali. jalanan, smart listeners. Iya, Bandingin 10 tahun yang lalu ya, itu mungkin iya, akan panik banget ya kalau terjadi sesuatu. Tapi sekarang tenang. iya, Rekan-rekan dari Cosmic juga kalau udah kenal tuh bisa langsung ditelepon gitu ya. betul, betul sekali. Mas Hendro, kekhawatiran masyarakat juga ini saya baca ya seperti artikel gitu bilang katanya kalau banjir kendaraan listrik itu beresiko. Yes or no, Mas? Atau ya sama aja biasa aja gitu? Atau Biasa aja mungkin sih. hujannya deres banget deh nggak usah banjir? Biasa aja. Sebetulnya gini, motor listrik itu punya kita bilangnya rating kekedapan ya. Jadi kalau di standar kekedapannya motor listrik dari pemerintah memang sudah diharuskan untuk IP67. Kalau nggak salah IP67. Nah, itu kedap terhadap rendaman air sedalam 1 meter selama 30 detik kalau nggak salah. Itu. Nah, kalau misalnya kita nerjang banjir ya sebetulnya Jangan ya. motor bensin pun sebetulnya kan juga tidak disarankan untuk Oh. menerjang banjir ya gitu dengan kedalaman yang melebihi batas tertentu gitu kan. Tapi memang ada beberapa teman kita yang cukup nekat gitu dan selama ini ya dengan kenekatannya mereka ternyata bisa lebih dari IP67 itu gitu. Walaupun sebetulnya kita juga di komunitas mengatakan itu tidak disarankan karena memang dari produsennya pasti ada batasannya lah gitu. Kalau yang normal-normal, hujan deras gitu, itu aman banget ya, Mas? Aman, dipastikan aman gitu. Dipastikan aman, Smart. Dipastikan aman. Kekhawatiran mungkin yang ada di benak Anda, ibu-ibu nih ya, terutama yang Iya, takut gitu ya naik motor listrik atau sepeda listrik, ya tadi ini kalau memang banjir ya jangan diterjang ya, karena motor biasa pun akan bermasalah gitu ya, mobil iya, mendingan nggak betul. usah dikeluarkan, motornya simpen dulu. Tapi kalau mungkin di tengah jalan hujan, ya that's okay ya, itu nggak ada masalah Iya, apa-apa. nggak ada masalah gitu. Baik. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih bersama dengan komunitas sepeda atau motor listrik Indonesia atau Cosmic Indonesia dan masih bersama dengan Mas Hendro, perwakilan dari Cosmic Indonesia. Oke, Mas Hendro, ini kan komunitas di sepeda dan juga motor listrik ya. Kalau sepeda listrik nih, saya tadi masih kurang banyak menggalinya. Ini sepeda listrik ini biasanya bisa berapa jauh sih Mas jaraknya sekali kita nge-charge seharian gitu? Kalau yang produksi pabrikan rata-rata di 30 ya, tapi kalau yang rakitan jadi kita ada beberapa sih. Jadi ada yang dari pabrikan, ada yang rakitan gitu kan. Jadi ada kita beli kit gitu kan, terus kita rakit sendiri. Tapi rata-rata sih jaraknya sekitar di 30 km. Nah, batasannya perbedaannya antara sepeda motor sama sepeda listrik itu mempunyai batas kecepatan maksimum yaitu di 25 km per jam. Gitu. Nah, kalau jarak tempuhnya itu tergantung dari kapasitas baterai. Tapi rata-rata sekitar 25 sampai 30 km. Jadi kalau untuk memang radius aktivitas yang jarak pendek sebetulnya memang enak untuk menggunakan sepeda listrik. Gitu. Untuk di sekitar komplek atau mungkin sekitar Betul. rumah. Tapi tidak disarankan Betul. untuk ke jalan raya ya, Mas? Jalan raya sebetulnya kalau untuk di Jakarta cukup cukup enak karena ada jalur sepeda. Karena memang dalam peraturan kementerian dikatakan bahwa sepeda listrik itu bisa digunakan di jalur sepeda. Oh. Ditambah lagi dengan peraturan gubernur tentang jalur sepeda yang mengatakan bahwa jalur sepeda itu memang juga termasuk bisa digunakan oleh sepeda listrik. Gitu. Bahkan nggak hanya sepeda listrik juga, sebetulnya ada personal transportasi elektrik lainnya kayak ada e-board, ada unicycle yang rodanya cuma satu tuh, itu juga bisa pakai jalur sepeda. Asalkan mereka juga tetap kecepatannya hanya di 25 km per jam. Jadi sebetulnya kalau di Jakarta pakai sepeda listrik sebetulnya nggak usah terlalu khawatir karena sudah banyak jalan protokol yang ada jalur sepedanya dan itu enak banget. Saya juga sebetulnya lebih sering pakai sepeda listrik daripada pakai motor listrik karena jalurnya tuh lebih enak lah gitu.
Oke, wah ini bisa dicoba Smart Listeners dan bisa Anda rencanakan untuk memiliki koleksi sepeda listrik atau motor listrik ya dengan keunggulannya. Selain ramah lingkungan, hemat tadi Mas Hendro sudah ngasih perbandingan bahwa Betul, satu bukan 60 kilometer itu Rp2.000 ya Mas dua secara ribu rupiah, sekitar Rp2.000 wah ini udah kayak bayar gitu. parkir ya. Iya, Kayak tambah bayar lagi kalau parkir pakai motor sepeda listrik sebetulnya juga nggak bayar parkir malahan. karena kecil. Karena kecil ya, dan sepeda listrik kalau yang sepeda bentuknya sepeda listrik itu saya sering kali ya dapat tempat parkir khusus kan gitu. Di Jakarta mall-mall malah banyak yang ada tempat parkiran sepeda gitu kan. Ya udah, sepeda listrik ya masuknya parkiran sepeda dan itu nggak berbayar parkir Mhm. gitu. Saya senangnya itu kalau motor atau sepeda listrik itu suaranya nggak ada, enak banget gitu ya. Betul, Jalanan betul. tenang gitu ya. Tapi mungkin mungkin juga harus menjadi perhatian bagi pengguna sepeda motor dan sepeda listrik gitu kan, karena nggak ada suaranya tadi itu membuat orang pengguna jalan lain juga tidak tahu bahwa keberadaan kita gitu kan, terutama Oh, para oke. pejalan kaki gitu. Jadi kita seringkali juga apa namanya eh, menginformasikan ke teman-teman pengguna sepeda dan sepeda motor listrik ya sering-sering aja pakai pakai bel atau pakai klakson gitu untuk memberitahukan bahwa keberadaan kita. Jadi kadang orang itu karena merasa tidak ada suara, pejalan kaki bisa tiba-tiba balik Nyebrang. arah atau berbelok atau nyebrang gitu kan. Sementara kita kita lagi mau melintas gitu. Jadi makanya ya kita informasikan juga sosialisasikan bahwa sering-sering deh pakai pakai bel, pakai rem gitu supaya ngasih tahu eh, ada 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 kendaraan nih mau lewat gitu. Mhm. Wah, baik. Ini nggak kerasa ya sudah di sesi akhir. Mas Hendro, harapannya mewakili Cosmic Indonesia yang sudah tentu ya mencintai kendaraan listrik. Mungkin harapan kepada semua listener semua di seluruh Indonesia yang mendengarkan di pagi hari ini. Silahkan Mas Hendro. Ya, kita sih berharap masyarakat bisa secepatnya ya menerima kendaraan listrik gitu kan, juga secepatnya juga menggunakan kendaraan listrik, utamanya. Ya, sebetulnya sepeda dan sepeda motor karena itu yang kayaknya uh, paling banyak ya di Indonesia dalam artian kebutuhannya paling banyak gitu kan. Ya, dalam satu rumah mungkin mobil cuma satu, tapi motornya bisa 5 kan gitu. Gitu. Nah, itu secepatnya aja bisa beralih ke sepeda motor listrik atau ya kalau untuk jarak dekat pakai sepeda aja, nggak jangan juga kita juga nggak tergantung dengan BBM gitu kan. Ngecasnya juga gampang, kita ngecas di rumah aja. Ya kita lebih memudahkan hidup kita juga sambil berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dalam artian mengurangi emisi gas buang gitu. Mhm. Dan dapat subsidi lagi ya, itu menarik Iya, banget. dapat subsidi juga. Tapi Harganya untuk sepeda terjangkau. motor loh, untuk sepeda Oke. motor subsidi yang sepeda nggak dapat. Oke, Mas Hendro, mungkin kepada semua listeners semua yang ingin mengetahui sosial media atau juga ingin memfollow, boleh dipromosikan kepada semua listeners semua. Ya, kita ada di IG, utamanya kita ada di Facebook Group Cosmic Indonesia, gitu kan. Nah, kalau di IG kita Cosmic Indonesia juga. Cuman kalau di IG ya informasinya kita nggak terlalu banyak. Kita memang mendorong orang untuk lebih banyak bergabung di Facebook Group supaya kita bisa berkomunikasi dua arah dengan lebih enak gitu. Oke, bisa ya diikuti atau juga memfollow ya di Facebook Cosmic Indonesia atau bisa kepoin juga kegiatannya di Instagram. Tapi yang utama di Facebook ya, Smart Listeners. Anda mungkin yang ingin tahu dulu boleh ikut atau juga follow Boleh, 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 Facebooknya. Jadi boleh. tahu dulu banyak informasi, baru memutuskan untuk beli. Betul sekali. Terima kasih Mas Hendro atas waktunya di pagi hari ini. Salam untuk semua teman-teman di komunitas Cosmic Indonesia.
Ya, terima kasih. Dan tentunya sukses selalu untuk rekan-rekan di Cosmic Indonesia. Dan untuk Anda semua Smarters, terima kasih telah mendengarkan Smart Community. Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali perbincangan pagi hari ini di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Ketik saja Smart Community dan Smarters. Semoga apa yang diperbincangkan pada pagi hari ini menginspirasi kita untuk mencintai lingkungan, dan juga mungkin juga menghemat dalam pengeluaran sehari-hari dengan menggunakan kendaraan listrik. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Hendro mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.